Bapak Dr. Yogi Anggraina, MSI. Beliau merupakan koordinator pengembangan kurikulum pada Pusat Kurikulum dan Pembelajaran BSKAP Kemdikbudristek. Langsung saja ya Pak, waktu dan tempat saya silahkan. Baik, terima kasih Mbak Lydia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Ibu Bapak sekalian, senang sekali bisa ketemu lagi pada malam ini untuk melanjutkan tema pembahasan kita pada malam ini, mengenal lebih jauh terkait dengan kurikulum prototipe. Yang mau saya sampaikan adalah karakteristik di dalam strukturnya di setiap jenjang. Pertama di PAUD, ingin menekankan bagaimana kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama. Mungkin di dalam implementasinya juga sudah banyak sekolah, maka kita perkuat, kita tekankan bagaimana kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama. Lalu ada penguatan literasi dini dan penanaman karakter melalui kegiatan bermain belajar berbasis buku bacaan anak. Jadi ini mempertegas bahwa siswa sebenarnya tidak dilarang untuk mengenal numerasi. Yang kita larang adalah drilling di dalam proses pembelajarannya. Literasi, mengenal huruf, mengenal angka. Nah, yang kita larang itu proses drillingnya. Nah, kalau pembelajarannya melalui belajar bermain, ditekankan pada saat diceritakan, misalkan suatu buku bacaan anak yang mempunyai manfaat, misalkan diceritakan terkait dengan sapi misalkan. Kan pada saat bercerita, cerita tentang didongengkan tentang sapi, siswa itu juga mengenal, dideskripsikan, oh sapi itu mempunyai kakinya 4, oh sapi itu mempunyai matanya 2, dan secara tidak langsung mereka sudah mengenal terkait dengan numerasinya. Pada saat dia dibacakan buku bacaan, dia melihat buku-buku bacaan cerita, kan dia mulai mengenal, oh sapi itu terdiri dari huruf apa saja, kan dia melihat. Nah, yang kita larang itu adalah drilling-drillingnya. Tapi penguatan literasi ini itu kita perkuat. Nah, bagaimana proses bermain belajar ini supaya senang siswa belajar itu dengan senang belajarnya, sehingga literasi dan numerasinya dia kuasai dengan senang pada sejak dasar. Lalu ada proses tahun ini merupakan fase fondasi meningkatkan kesiapan bersekolah dan pembelajaran berbasis proyek. Untuk penguatan ini di semua jenjang ada proyek pembelajaran berbasis proyek. Dari segi mata pelajaran di SD kita menggabung mata pelajaran IPA dan IPS menjadi mata pelajaran IPAS. Lalu bahasa Inggris, Ibu Bapak, bahasa Inggris ini sebagai mata pelajaran pilihan. Jadi tidak usah lagi disimpan di school nantinya. Ini sudah diakui dalam Dapodik. Sudah ada buku teksnya. Nah, kalau di sekolah Ibu Bapak memang ada SDM-nya, bisa jadi guru kelasnya atau guru khususnya atau ada yang lagi magang, silahkan buka mata pelajaran bahasa Inggris. Ini sudah diakui dalam Dapodiknya, dan dia juga sudah ada bahasa Inggris ini beragam, mulai dari buku teks, semuanya sudah kita siapkan. Jika sekolah membelajarkan bahasa Inggris sekolah dasar, sehingga nanti siswa lebih siap nanti menuju SMP-nya, SMA-nya, karena sudah dibangun kemampuan bahasa Inggrisnya sekolah dasar. Jadi Ibu Bapak, kali ini silakan jika di sekolah Ibu Bapak ada gurunya yang mampu membelajarkan bahasa Inggris, baik guru kelas atau guru khusus emang yang latar belakang bahasa Inggris, ini sudah diakui sekarang untuk terkait bahasa Inggris. Di SMP perubahan mendasarnya adalah informatika yang saat ini jika 13 mata pelajaran pilihan ini menjadi mata pelajaran wajib. Jadi di SMP informatika menjadi mata pelajaran wajib untuk dikuasai dan diajarkan. Yang mengajarnya pun kita boleh yang latar belakang informatika atau boleh yang mempunyai latar belakang MIPA untuk yang di SMP sampai SMA kelas 10. Nah, di SMA Ibu Bapak ini nantinya tidak ada lagi penjurusan atau pengelompokan peminatan, program peminatan. Di kelas 10 mata pelajarannya sama dengan SMP, melanjutkan mata pelajarannya sama. Baru peminatan pilihan-pilihan mapel nanti ada di kelas 11-nya. Jadi nanti menghilangkan jurusan, jadi siswa nantinya tidak diperkenankan lagi mengambil seluruhnya di IPA, seluruhnya di IPS. Setidaknya minimal di 2 kelompok minimalnya.
Nah, nanti dia akan mengambil mata pelajaran sesuai minat bakatnya nantinya. Kalau memang dia tertariknya misalkan ngambil matematika, ngambil ekonomi, ngambil bahasa Jepang atau bahasa Inggris misalkan. Dia mengambil 4 mata pelajaran di minimal di 2 kelompok. Kalau di 3 kelompok silahkan. Jadi tidak mengambil seluruhnya matematika, fisika, kimia, biologi, nggak diambil seluruhnya nanti. Tidaknya matematika, fisika, kimia, ya ada ekonominya. Minimalnya itu di 2 kelompok. Dan nanti siswa mengambil memang pilihan sesuai minat, bakat, dan kemampuan. Di SMK nantinya ada terkait dengan keterlibatan dunia kerja, dan PKL-nya nanti di semester akhir, semester 6, pada saat PKL siswa fokus benar-benar PKL full 1 semester. Jadi sudah selesai mata pelajarannya, jadi tidak beriringan dengan belajar mata pelajaran, tapi fokus terhadap PKL. Lalu untuk SLB kita memilah antara kompetensinya untuk yang hambatan intelektual dan yang tidak punya hambatan intelektual. Nah, mungkin terakhir karena beberapa banyak yang menanyakan asesmennya. Di dalam asesmen, Ibu Bapak, kita prinsipnya adalah memberikan keleluasaan mulai dari penentuan waktunya, keleluasaan menentukan teknik dan instrumennya, keleluasaan menentukan kriteria tujuan pembelajarannya, keleluasaan mengolah hasil instrumennya, dan keleluasaan menentukan kenaikan kelasnya. Ada tidak KKM, jadi keputusan-keputusan itu silahkan keleluasannya di level satuan pendidikan. Penentuan-penentuan, mau menggunakan teknik instrumennya apa, mengolahnya seperti apa, menentukan kenaikan kelas juga seperti apa. Dan dalam bentuk rapotnya, perbedaannya adalah sekarang sudah kita integrasikan pengetahuan keterampilan, tidak dipilah lagi. Sama seperti kemarin, nilai mata pelajaran, ada nilai akhir, lalu capaian kompetensinya apa, deskripsi terhadap mata pelajaran yang sudah dikuasai. Jadi kita satukan, tidak kita pilah lagi, dan tidak ada nilai KKM di dalam bentuk rapor. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.